أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وعليه الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Alhamdulillah, puji syukur nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang mana malam hari ini kita dapat bertatap wajah, duduk bersama-sama memuji Allah, mengagungkan Allah, berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat yang mulia dan yang suci. Semoga kita semua terbawa menjadi mulia dan suci dengan kalimat asma-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas nikmatnya Allah sudah seharusnya kita syukuri. Dengan cukup kita mengucapkan alhamdulillah, lalu dibarengi dengan hati yang penuh dengan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat juga salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam, manusia yang istimewa, manusia yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Ini junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, hingga sampailah kepada kita selaku umatnya yang selalu senantiasa terus mau belajar, dawam, sabar dan juga istiqomah dalam mengikuti ajaran daripada sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ila hadratil mukarramun wal muhtaram, yang sama-sama kita hormati kepada zuriyatun Nabi, para habaib bil khusus Habibana Abdullah bin Saham, Habibana Syahid bin Abdurrahman al-Idrus, Habibana Muhsin bin Alwi al-Mutahhar, dan kepada guru-guru kita yang lain yaitu Ustaz Asep Syamsuddin dan juga Ustaz Budi Permana, dan juga khususnya di sini ada orang tua kita yaitu Abah Haji Rahmat selaku DKM wilayah. Semoga dengan berkumpulnya kita semua dan juga hadirnya guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditambah-tambah keberkahan dan kemuliaan untuk bisa sampai menyambungkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak terlupakan bil khusus buat sahibul bait yaitu Abah Bayu serta keluarganya, yang mana malam hari ini tadi sudah disampaikan, dijelaskan, yaitu haul dan juga Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tadi guru kita sudah menyampaikan tentang keistimewaan. Keistimewaan apa? Seorang anak yang taat dan patuh kepada kedua orang tuanya. Jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana menganjurkan kita untuk selalu taat kepada kedua orang tua, bil khusus ibu, baik yang masih ada ataupun yang tidak ada. Yang masih ada itu kesempatan buat kita semua, apalagi buat anak-anak muda sekarang. Sebab ibadah yang kita kumpulkan sehebat apapun, ya kalau memang tidak ada kerinduan daripada kedua orang tua, terkhusus ibunya, maka khawatir ibadah tidak akan sampai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya kita bisa simak daripada cerita yang disampaikan guru kita tadi, tidak lain itu mengarah kepada kita sebagai anak dan akan menjadi orang tua dan akan memiliki anak. Jadi kehidupan ini adalah berputar. Itu semua akan menjadi satu catatan yang dimana setiap kita bisa memahami, itu pelajaran yang disampaikan kepada guru, lalu bisa kita terapkan dan kita amalkan di dalam kehidupan kita pribadi, maka itu akan menjadi jaminan untuk bisa kita sampai keberkahan baik di dunia dan juga di akhirat. Yang mana malam hari ini juga sekaligus di Isra dan Mi'rajkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Abah Bayu tabarukan di bulan tersebut, walaupun Isra dan Mi'raj ya sudah lewat bulan yang lalu, yang dimana beliau tabarukan nyari keberkahan di dalamnya. Kenapa? Karena keberkahan kita butuh. Kita butuh kepada siapa? Kita butuh kepada Allah.
Kita butuh kepada Nabi Muhammad, kita butuh kepada para habaib, kita butuh kepada para ulama-ulama, dan kita butuh kepada bersama umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau saling membutuhkan, maka pasti sesuatu itu akan mudah kita sampaikan dan menjadi arah satu kekuatan dengan ikatan saling doa bidoa, saling doa mendoakan dengan yang lain, dengan satu dan yang lainnya. Itulah yang dinamakan keberkahan. Sebab kenapa kita hadir setiap majlis ta'lim, kita duduk dan mendengarkan ilmu agama, lalu lisan kita berzikir, lalu disambung kita membaca sholawat dan juga membaca sejarah biografi daripada maulid Nabi Muhammad SAW, lalu kita tidak terapkan dalam hati kita, hanya sampai di lisan kita utarakan, ya, kita mengucap hanya sampai di lisan, lalu hati kita menolaknya, hati kita tertutup, maka khawatir itu semua tidak akan sampai kepada diri kita, maka akan menjadi sia-sia, akan menjadi hal yang tidak ada artinya kalau kita tidak renungkan dengan rasa dan penuh harapan, khususnya harapan kita mendapat pandangan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dihormati oleh Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang penuh dengan banyaknya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi sudah kita dengarkan yang berbicara tentang masalah Isra dan Mi'raj. Isra itu adalah perjalanan, Mi'raj ialah diangkat. Kalau mungkin kita sering mendengar banyak daripada guru-guru, para kiai, para habaib atau ajangan yang sedang menyampaikan tentang masalah Isra wal Mi'raj. Kalau berbicara tentang Isra Mi'raj ini, otak kita terlalu kecil, ya, otak dan akal kita terlalu kecil untuk mengarah kepada tentang perjalanan ke langit sampai ke Sidratul Muntaha sehingga menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup kita meyakini dan mengimani daripada apa yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang mau itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita jadikan, ya, Isra Mi'raj itu dan juga haulnya daripada orang tuanya Abah Bayu sebagai cerminan buat diri kita. Maksudnya apa? Kita harus mengimani dan meyakini, dan yang utama harus kita jalani dalam kehidupan kita pribadi masing-masing. Jangan sampai kita anggap hal yang biasa. Jadi kita hadir ke majlis taklim, ya, kita berzikir, tadi membaca ratib, semua satu demi satu kita baca. Lalu mana yang bisa kita tahu makna daripada satu kalimat, yang dimana kalimat tersebut semuanya mengandung keistimewaan dan keluar biasaan. Kenapa? Karena disitulah gunanya kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, oleh karenanya jadikan ini adalah iktibar, ya, jadikan ini adalah contoh sebagai kita menjadi satu jalan untuk tetap semangat dan tetap kuat menjunjung tinggi daripada agama Allah dan risalah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, ya, semoga pertemuan kita di malam hari ini, saat ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Ya, Sya'ban ini bulan di mana kita dianjurkan untuk perbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita sudah melewati yang namanya nisfu Sya'ban. Apa nisfu Sya'ban itu? Malam pertengahan, ya, di setornya antara amal perbuatan baik, ya, buku tulisan tercatat tersebut untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Berarti kita disuruh siap-siap karena kita akan kedatangan tamu yang istimewa, tamu yang agung, tamu yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Maka disitulah kita harus saling mengikhlaskan, kita saling memaafkan, kita buang sesuatu yang sudah berlalu, kita kembali ke depan untuk selalu menyatukan diri kita dengan ibadah-ibadah antara hablum minallah dan hablum minannas. Sebab kenapa? Hablum minallah cakep, tapi hablum minannas kepada manusia buruk. Jangan harap akan bisa sampai kepada surganya Allah, jangan harap mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, hablum minannas kita cakep baik, ya, tapi hablum minallah kita buruk, maka jangan harap pula kita bisa sampai kepada
ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi definisinya di antara kedua tersebut apa? Kitalah sebagai pengadilannya, kitalah sebagai pemimpinnya, kitalah sebagai amanah yang disampaikan oleh Allah kepada setiap makhluk, khususnya kita sebagai manusia. Apa kalimatnya? Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ru'iyati. Tiap-tiap kalian adalah pemimpin, ya, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpin. Kepimpinan rumah tangga akan diminta pertanggungjawabannya. Segala hal pimpinan memimpin sesuatu bangsa ataupun sesuatu hal kaum pun semua akan diminta pertanggungjawabannya. Tapi itu semua akan jadi satu rujukan utamanya, pimpinlah diri kita sendiri. Itu yang sangat enggak gampang, itu yang sangat berat. Kita bisa melihat orang lain, kadang kita lupa dengan diri kita sendiri. Kita bisa menilai orang lain, kadang kita enggak tahu diri kita sendiri. Maka oleh karenanya jangan sampai kita bercermin di tempat yang buram ataupun yang kotor. Coba kita berusaha cermin tersebut kita lap, karena diri kita itulah yang menjadi cerminan atau gambaran antara kebaikan dan keburukan yang bisa datang kepada diri kita. Nah, mudah-mudahan ya di bulan Sya'ban ini, dengan Isra wal Mi'raj ini dan memasuki bulan suci Ramadan, semoga kita dipanjangkan umur kita, dan disehatkan lahir batin, dan juga dimudahkan segala urusan-urusan kita, dan dilapangkan daripada rezeki kita untuk senantiasa bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus buat Abah Bayu juga keluarganya, ya semoga disehatkan dan panjangkan umurnya, dan juga guru-guru kita para habaib pun disehatkan dan juga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa dapat istiqomah dan dawam menjalankan semua apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Ya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kalimat atau kata yang enggak berkenan, itu adalah kebodohan diri Al-Fakir. Apabila yang baik semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyambut bulan suci Ramadan, saya pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada khilaf, salah dan juga kekurangan baik tingkah laku dan ucapan dan lain sebagainya. Mohon dibukakan pintu maaf yang besar-besarnya. Ini yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wa'alaikum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, secara telah selesai. Marilah kita dengarkan, minta barakah doanya, minta barakah doa dari beliau Al-Habib Muhsin Bidalwil. saya anak-anak daripada Majelis Barakah Mulia diberikan keistiqomahan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kepada beliau fa'alaihi falyatafadhal mazkur. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa dzkuru salam ala Nabi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, al-fatihah, al-fatihah, astagfirullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa azrati wa ahli semua indah rati ustaz, betul-betul wilayah, alhamdulillah, bimuhsin al-atas al-fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa ala Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala anhu sahabati rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antu shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ya alimu bihalina ustudu fahalina fakri bila sualina fi dini wa dunya wal akhirah bila fiyati karim. Allahumma syaitan bitaqwa istiqamah wa rizqan halalan wa khairu murana. Allahumma sholli ala nur anwar wa sini al-jawar wa tinggal ahyan wa bizdahi babil asyar Sayyidina Muhammadin muhtar wa ali athar wa sabil ahyan dan yami al-dari. Ya Rasulullah, Ya Habib Allah,
Ya Muhammad, Ya Ahmad, Ya Abul Qasim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yassir rizqi wa asir wali wa barik li wa habibli linasi min rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Fatihah. Alhamdulillah sekarang selesai dari kami. Tentu banyak kekurangan daripada kata-kata yang kurang bisa saya membagi acara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang membawa kasih sayang. Innallahumma amin. Dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأولاد وآمن الروعان واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جهة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين يا رب أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا للمصطفى الرسول أحوال كل سول للمصطفى الرسول أحوال كل سول للمصطفى الرسول أحوال كل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب عليه وصحبه صحبه والحمد لله بالبدر والتناهي.